فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن minal mumtarin. Maka jika kamu Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Peperangan sesungguhnya yang terbesar terdapat dalam diri manusia. Mungkin itu yang tergambar dalam hati Rasul jika membaca situasi yang beliau alami. Setelah diboikot ekonomi dan sosial selama 3 tahun, istrinya tercinta Khadijah dan pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Berangkatlah beliau Isra dan Mi'raj, mendengar kabar Isra Mi'raj dan ada di antara kaum muslimin yang tidak percaya terhadap Rasul dan menyatakan keluar dari Islam. Dalam situasi seperti itu, keimanan diuji, tetapi iman Rasulullah ternyata sudah mengakar, terpatri dalam diri, tidak goyah di tempat apapun. Rasulullah bersabda, La asukku wa la as'alu, aku tidak pernah merasa ragu dan tidak pernah pula bertanya. Hadis riwayat Qatadah. Sehingga tidak perlu beliau bertanya kepada orang-orang dahulu tentang ayat-ayatnya, bahwa siapa yang mendustakan ayat-ayat Allah akan disiksa, dan sebaliknya bagi para pejuang risalah akan diselamatkan. Bagi mereka yang punya keraguan, silakan bertanya kepada ahlinya, yaitu orang-orang yang benar-benar mengetahui kebenaran. Wala takunanna minal ladina kadabu bi ayatillah wa takuna minal khasirin. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Bagi mereka yang telah menyatakan keluar karena masih ragu dan mendustakan, masih ada kesempatan untuk kembali, karena keluar dari Islam itu kerugian luar biasa. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman. Walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yaraul adzabal alim. Meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Urusan iman dibiarkan Allah untuk memilih, dan Rasul tidak bisa memaksakannya kepada seorang pun. Namun demikian Allah memberikan potensi kepada manusia berupa akal. Bagi yang mau menggunakan akalnya dengan merenung berfikir melihat ayat-ayat Allah, maka akan diarahkan kepada hidayah. Sedangkan bagi orang yang tidak mau menggunakan akalnya, sudah ditetapkan kalimat Tuhannya bahwa mereka akan tetap kafir. Meski setiap ayat dan mukjizat disampaikan, mereka tetap tidak akan beriman. Sampai suatu saat azab datang kepada mereka. Pada saat itu meskipun mereka sadar, sudah tidak berguna lagi keimanan mereka. Oleh karena itu, adanya orang yang menyatakan keluar dari Islam tidak perlu mengganggu pikiran seorang petugas dakwah. Jangan sampai putus asa dalam dakwah. Walaula kanat qaryatun amanat panafaha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kasabna anhum adzabal hizzi fil hayati dunya wa mata'nahum ilahin. Dan mengapa tidak ada seluruh penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Dalam dakwah atau dalam usaha itu risiko diterima dan ditolak. Bahkan yang sudah menerima dakwah karena bisikan setan kemudian ada yang keluar lagi dari jalan Islam. Itu adalah sunatullah. Apakah situasi ini harus menghentikan dakwah? Tidak. Pintu hidayah masih terbuka sebelum ajal atau azab itu datang. Bahkan bagi mereka yang menyatakan keluar, jangan berhenti berdakwah. Karena jika mereka kembali beriman, seperti umat Nabi Yunus, bisa jadi Allah menerima taubat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang seluruhnya beriman dari kalangan umat-umat terdahulu yang kami kirimkan kepada mereka rasul-rasul kami?
Bahkan tidak sekali-kali kami mengutus seorang Rasul sebelum kamu, hai Muhammad, melainkan ia didustakan oleh kaumnya, atau oleh kebanyakan dari mereka. Uridu alayyal anbiya faja'alan nabiyyu yamurru wa ma'ahul bi'amu minan nas wa nabiyyu ma'ahu razul wa nabiyyu ma'ahu razulani wa nabiyyu laisa ma'ahu ahadun. Ditampilkan kepadaku para nabi. Maka ada seorang nabi yang lewat dengan ditemani oleh beberapa golongan orang, dan ada seorang nabi yang lewat hanya bersama seorang saja. Ada pula seorang nabi yang hanya ditemani oleh 2 orang, serta ada seorang nabi yang lewat tanpa ditemani oleh seorang pun. Hadis riwayat Ibnu Katsir. Tidak ada suatu penduduk kota pun yang seluruhnya beriman kepada nabi mereka dari kalangan umat terdahulu kecuali umat Nabi Yunus. Mereka adalah penduduk negeri Nainawi. Tiadalah iman mereka kecuali karena takut akan tertimpa azab yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Rasul mereka. Sudah mereka melihat adanya tanda-tanda kedatangan azab itu, sedangkan Rasul mereka telah pergi meninggalkan mereka. Pada mulanya mereka menentang Allah, lalu mereka sadar, maka mereka meminta pertolongan kepada Allah seraya merendahkan diri kepadanya. Mereka melakukannya dengan membawa semua anak kecil mereka, hewan-hewan kendaraan serta ternak mereka. Lalu mereka meminta kepada Allah agar azab dilenyapkan dari mereka, yakni azab yang pernah diperingatkan oleh nabi mereka. Azab itu berputar di atas kepala mereka seperti awan yang sangat gelap. Lalu mereka pergi menemui seorang ulama dari kalangan mereka dan mereka berkata, ajarkanlah kepada kami suatu doa yang akan kami panjatkan. Mudah-mudahan Allah menghilangkan azab ini dari kita. Maka ulama itu menjawab, ya hayyu hina la ya hayya, ya muhyil mauta la ilaha illa anta. Hei yang maha hidup di saat tiada yang hidup. Hei yang maha hidup yang menghidupkan orang-orang yang mati. Hei yang maha hidup, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maka pada saat itu Allah mengasihani mereka, melenyapkan azab yang diturunkannya kepada mereka dan menangguhkan mereka. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun 1 ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.